saya membacakan beberapa poin yang akan di-highlight tentang Badan Ketahanan Pangan, bahwa 3 fungsi Kementerian Pertanian itu akan hilang dari Komisi 4. Yang pertama Litbangnya, kemudian yang kedua Badan Ketahanan Pangannya, yang ketiga adalah Badan Karantina Nasional. Sementara kita membutuhkan penyediaan data neraca pangan nasional kita ini hingga ke level, sampai ke level rumah tangga bila perlu, dan perlunya agar kita bisa mengembangkan potensi pangan dan pengembangan pola konsumsi pangan masyarakat dan optimalisasi sumber daya lahan pekarangan untuk pengembangan pangan di tingkat rumah tangga. Maka kami juga mendorong program seperti program P2L itu agar ditingkatkan, ditambah mungkin volumenya dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya minta catatan untuk tanaman pala dan cengkeh, Pak. Sebagaimana beberapa waktu kemarin saat rapat dengan Pak Menteri, saya minta agar sungguh-sungguh dan serius untuk bagaimana mengembalikan kejayaan rempah-rempah ini. Kemarin pada saat BIMTEK dengan petani pala, mereka memberikan catatan soal sarana dan prasarana infrastruktur di lahan-lahan perkebunannya, Pak. Jalan usaha tani di pusat-pusat produksi, kemudian juga bibit benih tanaman pala unggul, dan juga di hilirnya bagaimana teknologi pasca panennya, Pak Wamen dan Pak Sekjen. Mohon ini menjadi catatan yang juga bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan terutama masyarakat yang memang menaruh harapan yang besar agar nilai dari produktivitasnya ini juga bisa mempengaruhi kesejahteraan petani-petani kita yang ada di Indonesia bagian timur, khususnya bagaimana mengembalikan kejayaan pala cengkeh. Yang penting juga adalah bagaimana berkoordinasi dengan kementerian terkait agar ekspor pala langsung dari daerah penghasilnya, Pak. Saya memberikan apresiasi yang besar kepada Menteri Pertanian di rapat kemarin, yaitu tentang merdeka ekspor. Kami dukung benar merdeka ekspor ini agar kita bisa memutus mata rantai para tengkulak-tengkulak yang bermain di jejaring mata rantai pasoknya, kemudian mata rantai ekspornya. Kita putus dengan menjadikan merdeka ekspor ini sebagai salah satu program di Kementerian Pertanian, melakukan ekspor langsung dari daerah penghasilnya agar harga ini juga bisa dinaikkan. Petani meminta, kami menyuarakan ini soal harga tanaman pala dan cengkeh ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang langsung ada di ujung tombak petani kita yang ada di masyarakat. Demikian. Terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan pokok-pokok pikirannya dan ingin memerdekakan para petani dari tengkulak, baik tengkulak lokal maupun tengkulak internasional yang mengatur hubungan dagang. Memang paling enak jadi tengkulak, nggak usah nanam, untungnya gede. Dan problem di Indonesia itu kan terjadi, menurut saya tidak selarasnya antara regulasi di Kementerian Pertanian yang punya produk dengan regulasi di Kementerian Perdagangan yang mengatur produk. Kita pahamlah ketika produksi pertanian mengalami peningkatan, baik kedelai, jagung, maka dengan cepat harganya jatuh. Tetapi meleng sedikit Kementerian Pertanian, termasuk sampai para petaninya, nanamnya kurang, dengan cepat harganya naik. Jadi memang di Indonesia ini selalu terjadi kebingungan. Ketika pertanian mengalami peningkatan produksi, maka terjadi penurunan harga secara tajam. Tetapi ketika sedikit saja pertanian kurang produksi, maka dengan cepat harga ini naik. Dan ujung-ujungnya yang selalu dipersalahkan adalah dunia pertanian. Ketika harga naik, dunia pertanian yang ditanya, kenapa harganya naik?
Ketika harganya turun, dunia pertanian ditanya juga, kenapa harganya turun? Mudah-mudahanlah segera Ketua Badan Pangan Nasional itu dilantik dengan segenap atributiknya sehingga bisa mengendalikan harga. Baik harga tidak boleh terlalu melambung naik dan harga tidak boleh juga terlalu jatuh. Karena naik dan turunnya harga sesungguhnya tidak begitu memberikan efek pada dunia pertanian. Gitu loh. Yang untung selalu adalah para pedagang, para tengkulak, dan bahasa tengkulak yang paling manis buat kita semua adalah para calo. Terima kasih.